Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdiana Putri Pratama dari kelompok 2 sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai prioritas dalam aspek ilmu. Apa sih prioritas dalam aspek ilmu itu? Prioritas dalam aspek ilmu yaitu mendahulukan perbuatan hukum berdasarkan prioritas ilmu, pemahaman, tujuan, dan ijtihad. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai prioritas ilmu dan juga prioritas pemahaman. Baik, yang pertama adalah prioritas ilmu atas amal. Di antara prioritas yang dibenarkan dalam agama ialah prioritas ilmu atas amal. Ilmu harus didahulukan atas amal, karena ilmu merupakan petunjuk dan pemberi arah amal yang akan dilakukan. Dalam hadis Mu'adz disebutkan, ilmu itu pemimpin, dan amal adalah pengikutnya. Imam Bukhari meletakkan satu bab tentang ilmu dalam Jami Sohihnya dengan judul, Ilmu itu mendahului perkataan dan perbuatan. Para pemberi syarah atas buku ini menjelaskan bahwa ilmu yang dimaksudkan dalam judul itu harus menjadi syarat bagi kesohihan perkataan dan perbuatan seseorang. Bukhari mengemukakan alasan bagi pernyataannya itu dengan mengemukakan sebagian ayat Al-Quran, yang artinya, maka ketahuilah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pertama-tama memerintahkan umatnya untuk menguasai ilmu tauhid. Baru kemudian memohonkan ampunan yang berupa amal perbuatan. Walaupun perintah di dalam ayat tersebut ditujukan kepada Nabi SAW, tetapi ayat ini juga mencakup umatnya. Sesungguhnya, ilmu pengetahuan mesti didahulukan atas amal perbuatan. Karena ilmu pengetahuanlah yang mampu membedakan antara yang hak dan yang batil dalam keyakinan umat manusia. Yang kedua yaitu prioritas pemahaman atas hafalan. Ilmu yang hakiki adalah ilmu yang betul-betul dipahami dan dicerna oleh otak. Dalam Islam, hal tersebutlah yang diinginkan, yaitu pemahaman terhadap ajaran agama, bukan hanya sekedar belajar agama saja. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Fikih merupakan sesuatu yang lebih dalam dan lebih spesifik dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Sesungguhnya, fikih itu mencakup pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menafikannya dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Anfal ayat 65. Yang artinya, "Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti." Dalam hadis Abi Musa yang dimuat dalam Shahihain, terdapat perumpamaan yang mengumpamakan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, berupa petunjuk dan ilmu pengetahuan. Laksana air hujan yang menghidupkan tanah yang mati, bagaikan ilmu agama yang menghidupkan hati yang mati. Orang yang menerima ajaran agama ada bermacam-macam. Tingkatan yang paling tinggi ialah orang yang memahami ilmu pengetahuan, memanfaatkannya, kemudian mengajarkannya.
tingkatan yang berada di bawahnya adalah orang yang mempunyai hati yang dapat menyimpan, tetapi dia tidak mempunyai pemahaman yang baik dan mendalam pada akal pikiran mereka, sehingga dia dapat membuat kesimpulan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam hal ini, pemahaman agama yang mendasar dan mendalam lebih utama daripada hanya sekedar menuntut ilmu dan mengetahui banyak hal namun sebatas pada permukaan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.